berapa bulan lagi Mpo Alpa bakal sakit dan masuk rumah sakit karena energi negatif tersebut. Itu celana dalamnya dibuang di air rumah, artinya itu untuk meredupkan karir. Ini fix sunset ini. Yang ngirim adalah orang yang pernah kerja dengan dia. Iya, anehnya juga menjalik ya kan, ngapa harus celana dalam gitu ya. Udah berapa kali di depan rumah tuh sekitar jam 5:30 pada nemuin celana dalam pemain ke celana dalam warna hitam ukurannya gede kayak jumbo gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legend begitu. Udah beberapa kali. Nah, kemarin ada celana dalam warnanya hitam. Nah, kalau ini celana strip kayak celana dalaman gitu. Lempar di depan rumah. Hampir seminggu sekali ada. Nggak tahu tujuannya buat apa. Tapi kita sih pengen lihat di CCTV ya. Pengen tahu. Tuh. Nggak takutnya? Tuh kayak gitu tuh. Takutnya apa? Api kalau nyuci, maksudnya bawa cucian buru-buru kan nyuci di sini katanya rumahnya. Tapi yang hitam nggak tanya. Kemarin hitam gede banget ukurannya, sama kayak gini ukurannya. Apa di saatnya sekarang lu kayak ngomong kayak gitu? Harusnya di saatnya lu susah tuh, lu pikir siapa dulu yang bisa ngajak lu keluar, siapa yang bikin lu kayak gini. Aku tuh nggak pernah loh ibarat nyuruh orang, udah laki lu gitu tinggalin. Tuh dia tuh suruh apa namanya, suruh buktiin. Nih aku cuma kasih contoh kayak gini ya, ini berkas dari percakapan kami ya kan. Percakapan, elah segininya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah Allah masih sayang sama aku. Jadi semua masih ada. Semua saya tidak menipu-nipu atau diganti-ganti, nggak ada. Nyata real dengan percakapan kami itu boleh dicek. Dari pengalaman almarhumah Mpo Alpa yang katanya dia disantet oleh kawan sendiri. Jadi di sini pertanyaannya, apakah bisa santet itu menjadi penyakit ke arah medis? Jawaban saya singkat aja, ya memang tujuannya itu supaya apa yang ada di badan kita rusak, organ-organ dalam yang ada di badan kita itu rusak, menjadi penyakit. Contohnya seperti kanker otak, contohnya seperti segala kanker, contohnya ke ginjal, dan juga penyakit lain-lain yang akan mengarah ke medis. Kalau tidak puas dengan suatu pekerjaan kita, dimusyawarahin, diomongin. Jangan pertamanya anggapnya saudara, tapi tiba-tiba kita mau jadi ribut nih, gitu. Saya mah nggak pernah mau ribut, cuman ngurangin rezeki saya soalnya kalau ribut. Tapi udah banyak juga rezekinya hilang, ya Om ya, gitu. Kasian juga sih saya ya, gitu. Udah kita kerjakan. Dia bilang apa waktu kemarin statement. Selama pengerjaan rumah dia tidak pernah itu. Emang dikira saya tutupin pakai sarung? Logika dong, gitu. Mana ada sih? Nggak pernah bilang ada. Lihat di YouTube-nya pembongkaran rumah dia. Saya nggak mau nyebut namanya. Ada, gitu. Makanya kalau pengen bikin argumen tuh atau mau bikin statement yang mau bikin aku ngejust gitu kan, hapusin dulu, ya, hapusin dulu, baru komen, gitu. Boleh ngomong, gitu kan. Apa segitu jahatnya saya terhadap Anda? Gitu kan, saya juga orang sama kok, sama-sama orang yang nggak punya kok, titipan juga kok, jadi nggak usah yang berlebih-lebihan gitu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang rumor Mpo Alpa meninggal karena disantet muncul. Orang terdekat disebut sebagai pelaku. Untuk selengkapnya simak video berikut ini.
Tiga itu tahu kan kalau tanah kuburan kayak apa itu, kayak ada yang ngawur, terus apa bangkai ayam hitam kita lihat tanah dalam lagi, tapi nggak dijerat dalam seminggu, terus jerat lagi kemarin semingguan lagi jerat lagi gini gitu sih nongolnya. Total berapa pakai dalam? Tiga. Enggak tiga hari tiga, jadi seminggu. Minggu yang pertama tuh tanda dalam pertama, minggu yang kedua tanda dalam kedua gitu. Terus lama lagi baru yang kemarin. Udah lama. Begitu. Sempet katanya ada juga di mana? Oh kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal aku jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini pun dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan kalau tanah kuburan kayak apa. Itu kayak ada yang ngawur. Terus apa bangkai ayam hitam. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada apa itu bukan lagi 1000 kelabang ada di sini. Terus gua di gelas gitu yang kalau ini kalajengking ya kelabang yang kaki banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup apa tuh si gelas, terus sama laki gua digilitin hilang, terus kalajengking hilang gitu. Iya dong, terus gitu terus digilitin sama laki gua semalaman itu hilang, masa besokannya nggak ada. Serem ya. Iya waktu itu waktu awal gua masih jadi artis waktu 1 tahun 2 tahun itu yang tanah dikirimin tanah kuburan. Nah sih kan nggak ada tanah. Nah ini diteror lagi. Ini diteror lagi. Gimana kok? Mungkin Menyingkapinya ya maksudnya apa dan tujuannya apa gitu, maksudnya nggak senangnya kenapa gitu. Saya selama ini juga kan baik-baik aja sama tetangga. Pengen itu aja. Intinya gini, temen gue ini mau misahin gue sama laki gue, karena laki gue udah ngimpi foto gue sama foto gue, laki gue sama gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya ya. Biar kenapa? Lu mau tau nggak biar kenapa? Biar duit gue akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gue. Pasti temen lu nonton. Enggak, lu mau tau nggak? Gue dikasih apa? Gue dikasih duit 10 ribuan sama dia, duitnya serian 12. Gue disuruh taruh di dompet. Ya bisa sampai begitu. Sama tasbih. Lu mau tahu tasbihnya buat apa? Buat apa? Emang kudu nyaplok ya? Kalau di kan bagus gitu. Iya benar. Iya benar. Ini compak sama kasih ntar ya. Gini ulang lagi. Lu tahu biar apa? Jadi dia kasih tasbih ke gua, dia nyuruh gua itu tasbih itu taruh digantungin di mobilnya. Ternyata niatnya dia si tasbih itu biar ngebalikin gua di mobil biar gua. Gitu. Apa? Ini jahat banget orangnya. Itu ada kata-kata yang memang seperti itu. Dia bilangnya beli lunas, tapi dia nyicil. Artinya nyicil. Nyicil, karena apa? Karena kan disurvey sama orang. Saya bisa hadirkan kok. Karena dia juga gitu. Di sini juga aku yang nggak mau dibilang saya membawa duit mobil beli baru, beli cash dikasih kredit. Masa orang beli cash sadar diri kalau setiap bulan harus bayar pakai rekening dia. Nih. Oke. Liatin aja dah nih, nggak apa-apa dah. Ini ya, ini percakapan kami. Maaf. Tahan dulu, tahan. Nah, ini boleh sambil dibacain, sambil dilihatin di sini. Dia bilang, Mic-nya, Pak. iya dia mau yang hitam katanya gitu. Iya bisa kurang kali katanya gitu. Jangan bawel, sentil juga nih anak gitu. Aku kalau bercanda ngomong kayak gitu. 5 jutaan sebulan. Tawar-tawar apaan? Bilang artis yang mau kredit. Oke. Benar. Tahan dulu. Ya. Oke. Ada kan? Ada. Saya mah nggak pernah gimana-gimana. Sedih aja dah. Ini adik saya nih yang survei, bukan adik beneran. Ketemu di kalau dia sering ada yang mau beli mobil, aku konfirmasi. Dia mau beli mobil nih, bisa bantu gak? Beliau nih. Biasanya.
tahu semuanya, meskipun dia jauh di sana di rantau, tapi dia tahu gitu. Oke. Udah cukup. 4 hari sebelum kejadian itu ada yang bertanya di kolom komentar, bertanya tentang apa yang akan terjadi sisa tahun 2025 sampai 2026, dan itu sudah saya jawab, termasuk selebritis yang akan ada kemalangan atau kesedihan ya. Saya nggak mau mendahului Tuhan, tapi apa yang saya lihat ya saya ungkapkan semampu saya. Saya nggak mau berpikir kalau itu Mpok Alpa, karena takutnya netizen bilang itu mendahului Tuhan. Karena kematian itu hanya Allah yang tahu, tetapi untuk kartu itu hanya clue. Tapi dari sisi pandangan saya tentang Mpok Alpa ini memang meninggalnya itu ketidakwajaran. Kenapa dia menutupi sakitnya? Karena dia nggak mau orang yang menyakiti dia itu melihat kesakitannya dia. Dia selalu menunjukkan keceriaan karena dia nggak mau dilihat publik. Karena saya juga sebelumnya sudah pernah menjelaskan ada tempat jin itu bersemayam di dalam tubuh manusia. Salah satunya ya darah. Jadi jika jin itu masuk ke aliran darah, maka dia akan berefek tentang penyakit-penyakit ya, seperti menstruasi yang tidak baik, menimbulkan benjolan atau kanker-kanker yang lainnya, atau penyakit-penyakit yang lainnya seperti darah tinggi atau hipertensi. Dan untuk Mpok Alpa atau Nina Carolina, semoga ditempatkan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman, dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya sama-sama si hidup, dijauhkan dari siksa kubur ya. Al-Fatihah buat Mpok Alpa. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah Mpok diterima sama Allah. Amin. Kabar duka yang menghiasi dunia hiburan masih terasa setelah 2 hari Mpok Alpa meninggal dunia. Kepergian yang begitu tiba-tiba tersebut sontak membuat banyak pihak syok dan terkejut. Pasalnya, tak banyak yang mengetahui jika artis yang memiliki nama asli Nina Carolina tersebut mengidap penyakit keras. Penyakit kanker payudara yang menggerogotinya selama ini terungkap usai Mpok Alpa dinyatakan meninggal. Ia sengaja tak mempublikasikan soal penyakit yang dideritanya lantaran tak ingin rekan-rekannya mengkhawatirkannya. 3 hari setelah Mpok Alpa dikebumikan, cerita ia disantet sahabat sendiri pun kembali viral. Dulu ia pernah menuturkan bahwa dirinya diteror oleh hal gaib sehingga berujung sakit. Banyak hal mistis yang dialami Mpok Alpa dan suami yang ia yakini sebagai santet. Setelah video pengakuannya tentang santet viral kembali, banyak yang menuding penyakitnya bermula dari ilmu hitam. Netizen menyebutkan jika kanker yang dideritanya tersebut bermula dari santet yang tak segera diobati sehingga berujung penyakit medis. Jauh sebelumnya, ia juga pernah mengalami ditipu kawan sendiri dengan nominal angka yang sangat besar. Ia juga menuturkan bahkan dirinya sampai dihipnotis oleh kawan sendiri hanya untuk mendapatkan uang darinya. Hal tersebut bahkan dibenarkan oleh suami Mpok Alpa, Aji, yang kini tengah berduka akibat kehilangan sosok istri yang sangat ia cintai. Rumor santet ini saat ini menjadi perbincangan netizen, akan tetapi Mpok Alpa menutupi siapa sahabat yang tega berbuat demikian terhadapnya.